Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel. Halo semuanya, selamat datang di YouTube Kompas Otomotif. Saat ini di samping gua ada mobil yang baru aja diluncurkan secara world premiere di Indonesia, yaitu Honda WRV. Nah, mobil ini sejatinya merupakan hasil studi pihak Honda untuk menghadirkan SUV compact untuk pasar Indonesia. Nah, mobil ini sejatinya merupakan hasil dari studi Honda untuk pasar Indonesia, dan mobil ini juga dikembangkan dari SUV konsep yang sudah pernah dikenalkan di beberapa kesempatan ya, baik di MS maupun di Gias. Nah, seperti apa sih kelebihan mobil ini dan bagaimana nuansa di interiornya? Terus tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, Nah, kalau kita lihat dari bagian depannya, ini udah nggak asing lagi ya, karena tampangnya ini bener-bener menyerupai dari Honda SUV konsep RS ya, yang udah dikenalkan lebih dulu ya di Indonesia. Bisa dilihat dari grillnya ya, grillnya tampak ya mengecil. Ini kayak Civic yang baru ya, grillnya bentuknya kayak gini. Terus ini seperti kayak ada bintang-bintangnya, dan di tengahnya tentu ada logo Honda. Dan di sininya juga ada garis grill ya, yang menyelimuti lampu utamanya. Ini lampu utamanya sudah DRL dan seinnya sequential gitu. Terus di bawahnya di sini ada kayak diffuser udara, dan kemudian bumpernya juga berwarna chrome gitu. Jadi secara tampak keseluruhan di bagian depannya ini dia lebih mengedepankan sisi modern ya, modern look gitu. Tidak terlalu sporty, karena yang biasanya kalau sporty itu nuansanya dia gelap-gelap gitu. Pada bagian sampingnya di sini tampak jelas banget ya, kayak HRV lama yang dipendekin gitu, dipadetin, yang dibuat jadi lebih kompak. Kenapa begitu? Kalian bisa ngeliat nih dari lekukan bodi sampingnya. Di sini ada garis yang cukup dinamis, khas mobil-mobil SUV perkotaan ya. Kemudian dari ground clearance-nya ini tinggi banget ya, untuk di kelasnya ini paling tinggi di SUV small atau SUV compact, dia 220 mm gitu. Nah, kalau kita ukur pakai jengkal tangan saya ya, hampir 1 jengkal full gitu. Ini kalau gak ada fendernya segini tuh. Nah, ground clearance yang tinggi ini dipadukan dengan pelek berukuran 17 inci dual tone dan ban yang berprofil 215 55 R17 gitu. Nah, ukuran pelek ini berbeda dari yang varian yang di bawahnya ya, yang CVT biasa. Yang CVT biasa itu ukurannya 16 inci. Tuh. Kemudian karena ini varian RS, ada sporty looknya, dia ditambahkan fender yang menjulur ke bawah gini. Tuh. Jadi tampak ya sedikit sporty ya, walaupun ini memang SUV yang tinggi banget gitu, yang dinamis. Lalu untuk spionnya di sini dia udah disematkan sen ya, lampu sen, dan ada sensornya gitu, karena mobil yang saya review ini merupakan varian tertinggi yang sudah terintegrasi dengan sistem Honda Sensing gitu. Jadi sensor ini mendukung fitur keamanan salah satu di Honda Sensing-nya. Lalu juga ini udah dual tone. Spionnya di atas ini warnanya glossy, bawahnya dia matte ya, mate. Kemudian di bagian belakangnya nih, di player C-nya ini cukup menarik karena dia walaupun SUV compact ya, dia dibuat seperti ala-ala coupe, dan khas banget Honda RAV, dan khas banget dari Honda HR-V, karena buka pintunya ini dia di sini panelnya, bukan seperti mobil kebanyakan yang ada di sini ya, di samping
Gitu. Ini HRV banget ya. Kemudian di atasnya di sini ada roof rail pajangan ya untuk menambah kesan dinamis dari SUV, dan di situ udah shark fin antena. Tuh. Nah, sekarang kita coba lihat ke belakang. Nah, beranjak ke bagian belakang, di sini malah saya merasa ada nuansa Honda Brio plus Honda BR-V-nya gitu. Di sini bentuknya cembung ya, dan sini garis lampunya seperti ini, dan ini lampunya sudah DRL semua. Kalau yang di varian bawahnya ini nggak semuanya DRL. Lalu di bawahnya biasa polos, di tengahnya ada logo Honda H, dan di sini bempernya sama kayak yang di bagian depan, warna chrome. Tuh. Lalu ada 2 sensor dan 1 kamera untuk mundur atau kamera belakang. Itu saja untuk bagian belakangnya. Oh, di sini sayang banget. Saya kira tadi di sini ada seperti ini ya, lubang angin ya. Ternyata enggak. Jadi cowok aja gitu. Dan untuk spoilernya kecil aja, kayak ya mobil-mobil perkotaan sekarang ya gitu. Di sini ada dan ada lampu rem. Nah, mumpung kita lagi ada di sini nih, kita cek bagasinya kali ya. Dia belum kick sensor ya, jadi harus pakai sedikit tenaga gitu. Nah, di sini ini kapasitas bagasinya, dia dari data spesifikasinya bisa menampung sekitar 300 liter ya. Mungkin bisa masukin 1 koper dan 3 tas biasa, koper kecil ya. Itu. Tapi sayangnya di sini tinggi banget nih untuk penampang buat masukin ruangnya. Jadi kalau misalkan kita sedang bawa barang banyak, ya harus diangkat dulu gitu, nggak bisa langsung dimasukin. Itu harus diangkat dulu baru ditaruh. Nah, kemudian di bawah sini ini ada ban cadangan dan toolkitnya gitu. Ini ada dongkrak juga, dongkrak biasa, dongkrak buaya. Yang gitu aja untuk di bagian bagasi. Nah, kalau kalian masih kurang nih untuk kapasitasnya, bisa direbahkan saja. Nah, walaupun memang dia nggak rata lantai ya, itu masih ada sedikit tidak segini. Itu. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam ini nuansanya nggak asing ya, karena mobil ini memang dibuat dari platform yang sama dengan Honda BR-V. Dari penataan dashboardnya, dari penataan pengaturan fitur-fiturnya, sampai head unit dan untuk panel AC-nya itu. Dan di sini untuk ngatur posisi berkendaranya, dia masih pakai tuas ya, belum elektrik, baik rebat tegak maupun maju mundur. Kemudian untuk setirnya dia baru tilt aja, belum teleskopik. Jadi ya wajar sih untuk mobil-mobil berharga 200 sampai 300 jutaan gitu. Jadi untuk mendapatkan posisi berkendara yang nyaman harus bener-bener dipasin nih. Kemudian kalau dilihat lebih detail lagi di sini, bahannya ya standar, hanya ada soft touch di sini, walaupun di sini ada aksen merah-merahnya karena ini varian RS. Kemudian dari bahannya biasa aja, hanya ada soft touch di sini dan juga ada jahitan dan list merah. Mengingat ini adalah varian RS. Di sini layar utamanya cukup kecil dan ya pengaturannya 11-12 dengan BR-V terbaru. Itu. Di sini kita disediakan power outlet 12 volt dan USB charging 2 biji itu untuk bagian depannya. Untuk transmisinya standar, ada di sini paling ada tambahan S dan L-nya untuk yang short dan low. Ini tuas handremnya masih pakai tuas gini, dan di tengahnya ada kompartemen tambahan kalau yang di depan kurang. Tapi sini cukup kecil ya kompartemennya. Untuk joknya di sini dia pakai semi bucket yang cukup memeluk, dan ini enak banget kulitnya. Karena dia dipadukan 3 bahan kulit ya, 3 bahan untuk joknya. Di sini ada kulit sintesis dan sini ada kayak fabric yang gernyel-gernyel gitu. Dan ini jahitannya tampak asli. Asik banget sih untuk duduk sini.
empuk gitu. Untuk selebihnya pengaturan dan lain-lain percis seperti Honda BR-V yang sudah pakai sistem pengamanan Honda Sensing. Nah, untuk bagian belakang di sini terasa lega banget, padahal yang di bagian depan ini sudah saya sesuaikan dengan postur berkendara saya, berat 55 kg dan tinggi 171 cm. Di sini ruang kepalanya masih lega dan ruang kakinya juga menakjubkan, padahal ini SUV kompak loh gitu. Ini masih asik, tapi sayangnya untuk pengaturan rebah tegaknya di belakang ya mentok segini, nggak bisa diatur lagi. Dan sini sayang banget nggak ada namanya armrest. Jadi kompartemennya cukup terbatas. Meski demikian, Honda menyematkan power outlet 1 biji di sini, 12 volt sama kayak yang di depan. Nah, kemudian tambahan kompartemen lagi juga di sini ada ya untuk naro-naro buku atau hal-hal yang perlu dibawa dari rumah. Gitu aja untuk di bagian belakang, dan joknya, bahan joknya sama kayak di depan. Jadi nggak dianaktirikan lah. Dan di sini menakjubkannya di bagian tengahnya masih ada headrest yang bisa diatur. Nah, untuk meredam tekanan atau suara dari luar, di sini ada karet tambahan ya, selain dari karet pintu. Nah, di sini ada karet tambahan yang disematkan, tapi sampai sini aja nih, sampai depan, ke depan sampai sini, dan dilanjutkan di sini di bagian pintunya. Jadi kayaknya peredaman suara dan getaran cukup maksimal di mobil ini. Tapi untuk membuktikan hal itu tentu harus kita tes di jalan perkotaan yang cukup padat dan cukup bising. Nah, setelah dari sini kita akan langsung melakukan first dive untuk WR-V di jalan yang sudah disediakan oleh pihak Honda Indonesia. Jadi terus tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, sekarang kita akan langsung nyoba Honda WR-V terbaru ini di kawasan Spark yang sudah disediakan oleh Honda. Nah, ini kita lagi nunggu satu mobil lagi karena bergantian ya untuk first impression-nya atau ngetesnya. Oke, kita langsung aja ya ngegas Honda WR-V. Ini ada Honda. Ini yang tipe RS ya? Iya, ini tipe yang RS. Okay. RS CVT. Dan ini udah Honda Sensing. Udah Honda Sensing. Ini berarti varian tertingginya 300 jutaan. Ini rolling ngerasa tinggi nggak sih, Ro? Posisi duduknya? Iya. Nah, kalau gue ya ngerasa lebih tinggi sih, ini lebih tinggi dari BR-V. Bahkan bener-bener nggak kayak city car ya? Soalnya juga dari speknya sih dia ground clearance-nya 220 ya. Itu tinggi banget untuk kelas small SUV. Karena mobil ini dia lebih tinggi, jadi posisi untuk pandangan ke depannya tuh lebih enak menurut gua. Cuman kalau misalkan posisinya ketinggian nih atau nggak pas, ini di pilar A-nya nih terasa ada sedikit blind spot sih. Gitu. Jadi benar-benar harus dipasin banget. Tuh. Kalau untuk handlingnya ini mirip-mirip dengan ini sih, BR-V. sama BR-V. Iya, karena dia kan platformnya juga sama, mesinnya sama. Gitu. Jadi nggak terlalu banyak perubahan, hanya perubahan paling dari ininya, ukurannya, dimensinya, sama ya tadi pandangan mengemudinya ya. Tuh. Di sini juga layar display-nya 11-12. Sama ya? Nah ya, jadi nggak terlalu aneh gimana-gimana. Cepet lah untuk nyesuaiinnya. Oke, di baris pertama penumpang nyaman. Udah kulit ya untuk RS ya? Iya. Terus juga ini ada list merahnya ada juga list tuh. merahnya juga. Bagus. Ini juga gede. Terus enak sih, enak. Kalau dari kaki Kaki doang nih gue ngerasa nih. Saat lagi dipanjangin enak, tapi kalau dengan posisi kayak gini kan nggak tahu yang di belakang tuh gimana. Kalau kayak gini baru enak nih. Tadi kalau pas lagi agak maju lagi. Ya, karena sih. emang legroomnya masih aman. Oke. Walaupun kompak masih ini lah ya. Masih asik ya kaki. Kalau mau ngebudinya gimana? Kalau sih ini kita rada cepet ya karena emang responsif sih ini mobil. Responsif dan perpindahan giginya juga enak. Nah, kalau lu gimana, Dit? Nyaman nggak di belakang? Halo teman-teman. Jadi sekarang kita seperti biasa nyoba di bagian belakang. Di
belakang sama, bahannya sama depan jadi nyaman nih, kulit juga. Untuk legroom, untuk tinggi Ruli berapa? Gue 171 cm. 171 cm, udah dipasin juga duduknya nih bagian pengemudi. Nih lega di belakang, legroomnya, kaki juga masih bisa masuk ke bawah jok. Ini ada, ini full 10 jari. Ini 10 jari? Iya, ini lega banget. Wah. Headroomnya juga nih. Headroom 9 jari lah nih. 8 jari 8. ya. Secara keseluruhan lega, tetap mantap di belakang. Nah, kalau dari performa mesin sendiri ya, walaupun ini 1500 cc pakai mesinnya BRV, entah kenapa dia kerasa lebih responsif ya. Apa karena torsinya gede, 140 Nm kan di speknya. Jadi ini asik banget. Tuh, putaran bawahnya sampai 2500 itu enak banget. Dan nggak ngadet-ngadet gitu, nggak ada banyak lag. Padahal ini CVT loh. CVT kan terkenal kalau lo pindah gigi tuh rada nge-lag ya. Kalau di belakang gimana yuk? Kerasa halus atau ada? Nah, kebetulan ini ada lag-lagnya? speed bump nih. Wah, enak di belakang, nggak kerasa speed bump ya teman-teman. Kebetulan kita lagi sekarang di depan Senayan Park ya, di daerah Senayan nih, Afrika. Banyak speed bump nih, enak sih rasanya tetap di belakang. Kalau kita ngesen sebelah kiri, di layar ini tuh ada layar bantuan lah ya, kayak spion bantuan gitu. Ini tapi khusus untuk ke sebelah kiri aja, soalnya kan rada jauh ya kalau ngelihat spion sana. Jadi supaya lebih aman. Kalau sen kanan ya nggak ada, karena gampang gitu buat mengaksesnya. Oke, itu saja untuk first impression dari Honda WRV yang baru saja diluncurkan hari ini di Jakarta 2 November 2022. Nah, gue penasaran sih gimana rasanya mobil ini kalau dipakai untuk sehari full gitu. Karena harganya 2,5 sampai 300 ini sangat-sangat kompetitif ya di kelasnya untuk menantang Toyota Raiza dan juga Daihatsu Rocky. Itu aja dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta baca artikelnya di kompas.com. Saya Ruli Kurniawan, salam.